Oke, balik lagi di video pembahasan latihan soal pengetahuan kuantitatif. Sekarang kita masuk ke soal ketujuh. Di sini kita ketemu soal analisis kecukupan data lagi nih. Oke, sebelum kita bahas soalnya, kalau kamu mau coba jawab soal ini terlebih dahulu, silakan kamu pause dulu aja nih videonya. Karena setelah ini kita akan langsung bahas soalnya. Oke, langsung aja nih kita bahas soalnya. Di sini kita punya informasi bahwa harga pembelian suatu barang adalah sebesar X. Jadi bisa kita misalkan harga beli itu adalah sebesar X gitu ya. Terus barang tersebut dijual lagi sebesar Y, berarti ini harga jualnya gitu. Harga jualnya adalah sebesar Y. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa nih persentase untung atau persentase ruginya. Persentase untung atau persentase ruginya ini berapa kayak gitu ya. Tapi tujuannya bukan menjawab pertanyaan ini, tapi tujuannya adalah kita diminta untuk memutuskan apakah pernyataan satu dan 2 berikut ini itu cukup untuk menjawab pertanyaan tadi kayak gitu ya. Nah, untuk soal kayak gini kita mulai dari ngecek dulu nih pernyataan pertama cukup atau enggak. Berarti pernyataan kedua ini kayak bisa kita abaikan dulu aja. Jadi kita cek pernyataan yang pertama. Dicek pernyataan yang pertama yaitu kita punya Y per X sama dengan 9/8. Nah, dari Y per X sama dengan 9/8, sebenarnya kita bisa lihat bahwa harga jual itu pasti lebih besar daripada harga beli. Karena di sini kan X sama Y nggak mungkin negatif ya. Dan Y banding X ini adalah 9/8. Jadi harga jualnya pasti lebih besar daripada harga belinya. Karena harga jual lebih besar daripada harga beli, maka kondisi yang terjadi adalah kondisi untung. Sehingga di soal ini yang ditanyakan adalah sebenarnya persentase untungnya berapa sih, kayak gitu ya. Oke, coba cek dulu. Persentase untung, ini kan berarti untung dibagi dengan harga beli ya. Harga beli dikali dengan 100%. Tapi sebenarnya 100% ini ya kan sebenarnya satu juga ya. Jadi nggak kita pakai pun sebenarnya nggak masalah kayak gitu kan. Ini nanti cuma buat ngekonversi ke dalam bentuk persen aja dari bentuk desimal kayak gitu. Jadi dari sini kita bakal dapat bahwa untung itu karena harga jual lebih tinggi daripada harga beli, berarti untung itu adalah harga jual dikurang harga beli gitu ya. Per harga beli. Harga jualnya itu adalah sebesar Y. Harga belinya sebesar X, berarti Y min X per harga belinya adalah X. Ini bisa kita sederhanain lagi nih. Jadi ini kan per X, pernya itu kan milik Y dan milik X ya. Berarti ini jadi Y per X dikurang X per X. Atau kita bakal dapat ini Y per X dikurang 1. Nah, dari pernyataan pertama ini kita punya nih bahwa Y per X itu adalah 9/8. Dari sini kita bisa dapetin bahwa oh Y per X ini adalah 9/8 terus dikurang 1 atau jadinya 1/8. Yang kalau kita konversiin ke dalam bentuk persen, ini nanti akan jadi 12,5%. Nah, sebenarnya nggak peduli nih kita dapetin persennya apa enggak. Yang penting dari sini sebenarnya kita tahu bahwa pernyataan pertama ini cukup nih untuk menyampaikan kita ke dalam informasi persentase untungnya berapa sih. Meskipun nantinya kita nggak menghitung ini ya. Meskipun cuma sampai ya udah 1/8 aja gitu. Tapi dari sini kita pasti tahu bahwa ini bisa kita ubah ke dalam bentuk persen sehingga pasti cukup nih pernyataan pertamanya. Artinya pernyataan pertama ini cukup untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Lanjut, sekarang kita ke pernyataan yang kedua. Berarti pernyataan pertama ini harus kita abaikan. Nah, kalau dari pernyataan kedua, berarti kita bakal punya ini Y dikurang X sama dengan 15.000. Nah, Y-nya pasti lebih besar daripada X ya kalau kayak gini. Berarti harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Berarti kita dapetin bahwa ini tuh harga jual dikurang harga beli sama dengan Rp15.000. Atau ini sebenarnya besar untung nih, Rp15.000. Tapi ketika kita mencari persen untung, ingat ini tuh untung dibagi dengan harga beli. Untungnya kita udah dapat, 15.000. Tapi harga belinya ya kita dapat nggak? Nggak tahu nih, ini nggak tahu berapa. Artinya, meskipun kita tahu untungnya dari 15.000, tapi persentase untungnya kita nggak tahu berapa. Kalau harga belinya misal 100.000, oh oke lah, kita dapat berarti nanti 15% gitu. Tapi kalau misalkan harga belinya 150.000 gitu, itu kan nanti persentasenya beda lagi kayak gitu kan. Jadinya, dari pernyataan kedua aja, ini sebenarnya tidak cukup. Gitu ya. Tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi pernyataan pertama cukup dan pernyataan kedua ini tidak cukup. Sekarang kita cek ke opsinya. Tadi pernyataan pertama ini cukup dan pernyataan kedua ini tidak cukup. Cukup, tidak cukup. Nah, kalau kayak gini berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Ini pernyataan satu saja cukup, tapi pernyataan dua saja ini tidak cukup.
Gitu ya. Yang B salah karena dia bilang pernyataan 2 saja cukup, pernyataan 1 saja tidak cukup. Padahal kan ya 2 ini nggak cukup, 1 malah yang cukup gitu kan. Yang C bilang, oke salah satu dari keduanya tidak cukup. Maksudnya salah satu dari keduanya masing-masing gitu ya, masing-masing nggak cukup. Padahal kan si pernyataan 1 aja cukup gitu. Terus yang D bilang pernyataan 2 saja sudah cukup, padahal tadi nggak cukup. Yang E bilang pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup, padahal pernyataan 1 itu tadi cukup. Ya, pernyataan 1 tidak cukup, salah nih kayak gitu. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang A.